Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi mengenai pembelajaran PKN SD Lingkup, Kurikulum Merdeka Belajar. Yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Sophia Ramatila Ijati dengan NPM 205060073. Yang kedua ada Raya Amanda Nur Islami dengan NPM 205060054. Yang ketiga ada Helen Ananda Sahyudin dengan NPM 205060055. Yang terakhir ada Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Baik, kita mulai saja. Fungsi PKN pada kurikulum Merdeka Belajar. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang terakhir, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan memperfeksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Helen Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan PKN di sekolah dasar dengan kurikulum merdeka. Dengan memahami tujuan pembelajaran PPKN di kurikulum merdeka dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan bagi para guru dalam melaksanakan tugas mengajar sebagai guru PKN. Di sini ada beberapa tujuan PKN pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang kedua, memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memahami makna nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara. Yang keempat, menganalisis secara kritis konstitusi dan norma yang berlaku. Yang keempat, memahami jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berbineka. Yang terakhir, menganalisis secara cerdas karakteristik. Baik, yang selanjutnya mengenai standar isi muatan pelajaran PKN SD lingkup kurikulum Merdeka Belajar. Standar isi muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan mencakup yang pertama norma dan aturan. Nah, norma dan aturan di sini yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat yang diwujudkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari serta hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Yang kedua, ada musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup di keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencapai mufakat disertai bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang berbeda. Nah, yang ketiga, ada ciri-ciri lingkungan. Nah, ciri-ciri lingkungan ini ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keempat yaitu arti penting menjaga kebersamaan. Arti penting menjaga kebersamaan sebagai modal dalam menegakkan persatuan dan kesatuan serta bentuk perilaku dan sikap. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai muatan KD PKN SD. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun KD pada KI 1 dan KI 2.
hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan capaian pembelajaran yang disusun per fase. Nah, kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan atau scope and sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu ada sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan, dan keterampilan. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Saya akan menjelaskan mengenai materi PKN SD pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu ada materi PKN SD kelas 1 kurikulum Merdeka yang membahas 5 unit materi. Yang pertama yaitu Aku Cinta Pancasila. Dan Aku Cinta Pancasila ini yaitu merupakan pembahasan mengenai pengertian, bunyi sila, makna, warna, makna filosofis, dan juga makna simbol, serta contoh perilakunya. Unit kedua yaitu Aku Anak yang Patuh Aturan, di mana membahas mengenai anak yang patuh aturan, konstitusi dan norma, serta peraturan, hak, kewajiban, dan juga diskusi. Dan yang ketiga yaitu mengenai ayo memperkenalkan diri dengan sopan. Nah, pada ayo memperkenalkan diri dengan sopan ini meliputi perkenalan diri, keberagaman, perbedaan, kebinekaan, menerima toleransi, dan juga menerima keberagaman. Dan unit selanjutnya yaitu mengenai Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Nah, pada unit keempat ini membahas mengenai cinta lingkungan sekitar, cinta bukti, etika, dan juga wilayah Indonesia. Dan unit yang kelima yaitu Suka Bergotong Royong. Nah, pada unit kelima ini yaitu meliputi materi pengertian dari gotong royong, manfaat gotong royong, dan juga contoh dari gotong royong. Yang selanjutnya yaitu materi PKN SD kelas 2 Kurikulum Merdeka yang membahas 4 unit materi, yaitu unit pertama Pancasila Dasar Negara, yang kedua menaati aturan di sekitarnya, yang ketiga kita beragam tetapi tetap satu, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu materi PKN SD kelas 3 Kurikulum Merdeka yang membahas 4 unit juga materinya. Yang pertama yaitu manfaat dan sikap-sikap kebersamaan dalam kerja kelompok sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu contoh dan juga manfaat serta sikap-sikap yang menunjukkan mematuhi aturan di rumah dan juga di sekolah. Unit ketiga yaitu lambang dan negara Garuda Pancasila, makna lambang negara, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu Pancasila, makna, dan contoh dari pengalamannya. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat mengenai materi PKN SD kelas 4 Kurikulum Merdeka yang membahas 4 unit materi. Yang pertama yaitu mengenai Pancasila, makna dan bentuk pengalamannya, serta pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya. Dan unit kedua yaitu mengenai aturan hidup sehari-hari, unit ketiga yaitu keanekaragaman suku dan budaya Indonesia, dan yang keempat, unit keempat ini mengenai permainan tradisional anak Indonesia. Dan selanjutnya materi PKN SD yang kelima yaitu terdapat pada kelas 5. Kurikulum Merdeka membahas 4 unit materi juga. Ya, unit yang pertama yaitu mengemukakan pendapat. Karena kelas 5 ini sudah termasuk ke kelas tinggi, maka unit yang pertama pada materi PKN yaitu mengemukakan pendapat. Dan yang kedua, unit bergotong royong. Yang ketiga, unit norma, aturan, hak, dan juga kewajiban. Dan unit yang keempat, yaitu keragaman sosial budaya Indonesia. Dan yang terakhir mengenai materi PKN sekolah dasar, yaitu yang keenam ada dari kelas 6 Kurikulum Merdeka yang membahas hanya 3 materi atau 3 unit materi. Yang pertama, unit pertama itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Pancasila, nilai-nilai ataupun nilai-nilai Pancasila dan pengalamannya.
Dan unit ketiga yaitu musyawarah dan menghargai pendapat dari orang lain. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.